Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini kita ada di pesantren apa Ustaz? Tahfiz Quran Zaid bin Ali Tahfiz Quran Zaid bin Ali di daerah Sibolangit, dekat kawasan wisata air terjun Satu Hati Tibrena. Bersama saya ada Kiai pesantren Ustadz Ari Nafi Asaragi. Boleh tanya Ustaz ya? Barangkali mungkin ada orang-orang tua yang bingung mau masukkan anaknya ke pesantren, mungkin masih mencari-cari, barangkali ini bisa menjadi salah satu destinasi pendidikan lah untuk anak-anak kita. Sudah berapa lama Ustaz berdiri pesantren? Alhamdulillah, pesantren ini sudah dipersiapkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Tapi karena berhubung ada pandemi COVID, jadi tertunda setahun. Baru tahun inilah kita mulai pembelajaran Ustaz. Tahun ini kita mulai. Iya, ini jumlah santri berapa Ustaz? Alhamdulillah sampai sekarang kita terima 10 orang pas. 10 orang. 10 orang. Ini jenjang pendidikannya bagaimana Ustaz? Jenjang pendidikan santri yang ada di pesantren kita ini Ustaz, bagi yang tamat SD kita linkkan ke sekolah formil yaitu sanawiyah. Bagi anak yang tamat SMP atau sanawiyah, maka juga kita urus, kita linkkan untuk melanjutkan ke aliyahnya Ustaz. Jadi formilnya juga ada dan semua sudah kita daftarkan. Oh, berarti ini pesantren dia khusus, takhusus ya? Iya, untuk tahfiz. Sementara formalnya di madrasah. Iya Ustaz. Kemudian kan pesantren banyak ya Ustaz. Iya. Apa yang menjadi ciri atau kelebihan lah dari pesantren Zaid bin Ali ini? Pesantren Zaid bin Ali ini Ustaz, seperti Ustaz tadi juga telah sampaikan bahwa ini takhusus untuk menghafal Al-Quran. Tetapi program utamanya menghafal Al-Quran kita sondingkan juga dengan beberapa program seperti bahasa Arab. Kemudian jadi harian bahasa Arab kita upayakan Ustaz, karena setiap hari anak-anak kita berikan mufrodat ba'da subuh sebelum mereka menghafal atau memurojaah hafalannya. Bagi yang sudah tahu dan sudah disampaikan bahasa Arabnya, kita maksimalkan untuk mengucapkannya satu-satu kata supaya mereka hafal, minimal mufrodatnya itu sekitar yang pernah dilihatnya dan yang sering dipakainya. Yang kedua, program di pesantren ini juga kita coba lebih mengkhususkan untuk kitab kuningnya. Kitab kuning. Kitab apa dia pakai Ustaz? Kalau untuk bahasa Arabnya insya Allah nanti Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil. Itu tinggi Ustaz ya? Iya, tapi setelah 1 tahun. Setelah setahun. Dimana anak-anak sudah kita ajarkan dulu nahwate, dasar-dasar, kemudian kosakata, kemudian muhadasah, sehingga mereka punya bekal mufrodat bahasa Arab, kemudian disempurnakan dengan Ibnu Aqil, dan nantinya kita coba membaca kitab mungkin yang rendah dulu Fathul Qorib. Kegiatan-kegiatan lain selain menghafal? Kegiatan yang lain ya kalau sore paling olahraga ya. Kalau seperti latihan pidato pramuka ada latihan saja? Pidato ada, tapi latihan pramuka belum. Untuk guru-guru sendiri ada berapa orang Ustaz? Guru yang stay di sini, satu guru itu saya menyarankan untuk membimbing 10 santri Ustaz. Oh, satu guru hanya 10 supaya saja. Lebih fokus ya. Iya, supaya waktu intensitas dengan guru itu lebih banyak. Target hafalannya Ustaz? Target hafalannya kalau untuk yang pertama ini memang Ustaz, semester pertama ini kita fokus ke tahsin anak-anak 2 bulan. Setelah itu ada waktu 4 bulan menghafal. Biasanya anak-anak yang baru menghafal agak kewalahan untuk menghafal karena mungkin belum terbiasa. Jadi ditargetkan 4 bulan 1 semester ini itu hanya 3 juz. 4 bulan 3 juz. 4 bulan 3 juz untuk semester pertama. Dengan catatan 3 juznya itu mungkin hafalannya.
Iya, iya. Jadi lebih kurang 1 bulan 1 juz lah. Iya Ustaz. 1 bulannya untuk murojaah kuat ya. Iya Ustaz. Tapi semester kedua nanti kita naikkan targetnya. Target tertingginya 2 juz, paling sedikit itu 1,5 juz untuk semester Per bulan. per bulan. Per bulan. Jadi kalau untuk 30 juz kira-kira berapa tahun, Ustaz? Saya targetkan itu 3 tahun Ustaz. 3 tahun selesai. 3 tahun selesai dengan catatan mungkin ya. Mungkin ya, 30 juz mungkin. Mungkin 3 tahun. Karena kalau 1 tahun 2 tahun kayaknya berat. Iya, iya. Kemudian biasanya ada yang Quran itu bersanad, Ustaz. Nah, kalau kita di sini apakah Alhamdulillah salah satu pengajar yaitu Ustadz Fakhrul Rozi LCMA itu juga beliau sudah ada sanad hafalannya. Walaupun masih satu Ustaz. Oh iya. Hafiz bin Asim min Thariqis Syatibiyah. Beliau sudah menyelesaikan, ditasmi' langsung oleh Syekh Arif Wardani. Syekh Arif Wardani juga pernah kita hadirkan di sini. Dari mana, Ustaz? Beliau adalah pendiri Makuro di Mesir. Masya Allah. Sekarang sudah berada di Indonesia, di Semarang. Sering tur ke Sumatera. Asal beliau ke Sumatera, insya Allah pasti hadir kemari. Kemudian untuk makan anak-anak nih, Ustaz. Nah, ini biasa ke pesantren kan yang menjadi keluhan ini makan nih. Iya, Ustaz. Nah, ini bagaimana makannya? Apakah antri atau apalah, lauknya apa? Iya, anak-anak kita karena masih sedikit, jadi mereka makan numpuk di satu grup, tidak pakai antri, tapi dihidang. Dihidang. Dan anak-anak ini sengaja kita bagikan di satu tempat biar mereka membaginya sendiri-sendiri sambil menunggu kawannya yang belum hadir. Nah, jadi belum boleh mengambil makanan itu sendiri langsung sebelum kawan itu sampai terkumpul semua ya. Terkumpul semua. Jadi berjamaah. Baru setelah itu ya mereka bagilah makanan yang ada supaya menimbulkan kebersamaan Ustaz. Tapi memang alhamdulillah pesantren kita ini karena masih sedikit, jadi menunya bisa sangat kita atur. Kalau pagi itu nasi paling tidaknya itu telur sambal dan sayur beserta teh manis. Itu udah standby. Kalau siang dan malam selalu ikan. Nanti kadang-kadang ayam. Insya Allah kalau menunya rata-rata lah anak yang di sini nih cukup baru gizi berapa bulan sudah naik timbangannya. Wah, biasanya kalau pesantren kurus dan. Iya. Kalau ini memang cuacanya yang memang yang sejuk, enak untuk makan dan mungkin mereka perasaan batin mereka tentram, jadi bisa cepat naik timbangannya. Iya. Kalau untuk biaya Ustaz di pesantren ini? Untuk biaya satu semester ini atau 1 tahun ini kita kenakan 800.000 per bulan. Per bulan, dan itu udah include dengan semua termasuk pembayaran program sanawiyahnya. Oh, SPP, sekolah, makan, tempat tinggal, buku-buku lain. Buku lain. Jadi apalah kira-kira motivasi buat orang tua mungkin yang ingin menyekolahkan anak? Ya. Dari Ustadz ada sedikit motivasi Ustadz? Kepada orang tua yang harapannya besar untuk menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran, pengamal Quran, tentunya itulah menjadi ahlullah, keluarganya Allah di dunia. Maka saya menghimbau untuk memasukkan anaknya ke pesantren-pesantren yang takhusus Al-Quran. Apalagi pesantren-pesantren yang masih perbandingan antara guru dengan muridnya sangat-sangat logika, sangat-sangat seimbang. Paling pun perbandingannya paling banyak itu Ustaz sekitar 1 guru membimbing 12 anak. Sehingga intensitas anak-anak dengan guru menghafal dan memurojaah hafalan sambil bertahsin bacaannya sangat intens sekali. Karena intensnya itu kemungkinan anak-anak sangat besar mendapatkan ilmu dari gurunya
dan hafalannya juga insya Allah banyak menghafal, dan murojaahnya yang paling penting insya Allah juga banyak di murojaah. Baik itu murojaah pribadi dia dapat, murojaah dengan temannya dia dapat, murojaah ditasmi oleh gurunya juga dia dapat. Kalau begini kondisinya, saya yakin anak-anak kita cepatlah menjadi seorang penghafal. Masya Allah. Nah, itulah Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian bincang-bincang kita dengan Ustadz Ali Nafiah. Ya, jadi ini adalah pesantren yang sangat indah, walaupun baru, tapi konsepnya sudah sangat bagus. Ada program tahfiznya, ada baca kitab, misalnya tambah bahasa Arab, kemudian juga ada ijazah formal. Iya. Ya, jadi bagi orang tua atau anak-anak yang ingin sekolah di pesantren, ini bisa menjadi pilihan ya untuk tempat anak-anak kita belajar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.